Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Puja Maharani dengan NIM 4121601011. Hari ini, pada tanggal 15 Juli 2020, saya akan mempresentasikan hasil sidang skripsi dengan judul Analisis Prosedur Material Handling menggunakan AGV, Automatic Goods Vehicle, untuk komponen single part pada proses assembly bottom bracket di PT Shimano Batam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Hidayat selaku dosen penguji pertama, dan terima kasih kepada Bapak Fandi Bestario Harlan selaku dosen penguji kedua. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, peneliti ulas kembali di latar belakang. PT Shimano Batam dalam melakukan proses produksi terdapat proses pemindahan material dari gudang lalu berpindah ke proses perakitan. Material yang dipindahkan berupa komponen single part, dan proses pemindahan material yang dilakukan pada PT Shimano Batam sebelumnya menggunakan manual handling. Berdasarkan observasi tahap awal wawancara dengan supervisor Departemen Single Part Warehouse, hal yang menjadi suatu masalah dalam menggunakan manual handling adanya human error maupun banyaknya aktivitas pekerja yang keluar masuk dari area gudang ke produksi yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas material handling. Dengan adanya masalah tersebut, maka diperlukan adanya material handling equipment. Salah satu material handling equipment yang digunakan PT Shimano Batam adalah dengan menggunakan AGV, dan diperlukan adanya prosedur yang tepat mengenai material handling AGV. Diharapkan dengan adanya prosedur penanganan bahan yang baik dapat meningkatkan kinerja maupun produktivitas kerja. Selanjutnya, terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prosedur material handling menggunakan AGV untuk komponen single part pada proses assembly bottom bracket di PT Shimano Batam. Dan yang kedua, apakah prosedur material handling menggunakan AGV telah menerapkan prinsip mekanisasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara observasi terstruktur, kemudian wawancara terhadap pihak informan yaitu karyawan PT Shimano Batam, supervisor Departemen Single Part Warehouse, dan dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data berupa dokumen, catatan, file, foto, maupun video. Selanjutnya yaitu metode analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan cara metode analisis deskriptif dengan menganalisa prosedur material handling menggunakan AGV untuk komponen single part pada proses assembly bottom bracket, dan yang kedua menggunakan metode analisis general analisis prosedur yang dimulai dari mendefinisikan masalah, mengidentifikasi kebutuhan data, pengumpulan data, dan selanjutnya dilanjutkan dengan mempersiapkan justifikasi maupun evaluasi dan selesai. Selanjutnya, pembahasan bab 4 yaitu gambaran umum perusahaan PT Shimano Batam. PT Shimano Batam didirikan pada tahun 1991 dan merupakan anak perusahaan dari PT Shimano Singapura. Dan PT Shimano Batam memiliki dua pabrik perakitan utama. Yang pertama, pabrik perakitan komponen sepeda yang beralamat di Pambil Industrial Estate Factory A Lot 10-19 dan pabrik perakitan alat pancing yang kedua yang beralamat di Muka Kuning Batam. Bisnis utama, produk yang dihasilkan PT Shimano Batam berupa komponen sepeda dan alat pancing. Dan selanjutnya proses bisnis dan jenis usaha di PT Shimano Batam. PT Shimano Batam menghasilkan dua jenis produk. Yang pertama, komponen sepeda. PT Shimano Batam merakit beberapa komponen seperti dinamo, bracket, gear, dan lain-lain. Dan PT Shimano menghasilkan produk yaitu alat pancing atau fishing tackle. Selanjutnya, karakteristik subjek penelitian. Karakteristik subjek penelitian yang dilakukan peneliti adalah karyawan PT Shimano Batam yaitu supervisor Departemen Single Part Warehouse Bapak Sutarwito yang mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan prosedur material handling menggunakan AGV untuk pengantaran komponen dari proses single part menuju proses assembly bottom bracket Batam, PT Shimano Batam, dan mempunyai tanggung jawab atas troubleshoot menggunakan material handling AGV dan memantau aktivitas material handling AGV dalam proses pengantaran dari single part menuju proses assembly bottom bracket. Dan yang kedua, data yang dikumpulkan dari subjek penelitian dengan cara wawancara terstruktur yang dilakukan secara berkala selama seminggu, yaitu dengan jumlah pertanyaan sebanyak 5 buah pertanyaan. Dan hasil pertanyaan atau jawaban dari informan direkam dan didokumentasikan serta dirangkum dan dicatat secara terperinci.
Selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, prosedur material handling AGV, Automatic Guide Vehicle. Berdasarkan hasil data, observasi dan wawancara narasumber, Supervisor Departemen Single Part Warehouse, Bapak Sutarwito, mengemukakan bahwa semua alat equipment yang ada di PT Shimano menggunakan aturan ataupun prosedur, di antaranya yang pertama, prosedur work instruction yang digunakan sebagai prosedur dalam pengantaran komponen dari proses single part menuju proses assembly bottom bracket atau departemen produksi. Dan yang kedua, PT Shimano Batam menerapkan SOP atau Standar Operasional Prosedur, yaitu SOP 5S. Dan yang ketiga, PT Shimano Batam menerapkan sistem GAQ atau Just Enough Quantity Rules pada material handling AGV, yang artinya yaitu setiap permintaan barang yang ada di departemen produksi haruslah disiapkan permintaan barang tersebut oleh departemen single part warehouse sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak terjadinya timbul masalah, yaitu baik masalah lebih atau kurangnya proses produksi baik itu kelebihan maupun kekurangan komponen atau overproduction yang dapat merugikan perusahaan. Narasumber juga mengemukakan bahwa prosedur yang diterapkan sudah dilatih, dijelaskan oleh pihak perusahaan, dan sudah dipraktekkan oleh para user ataupun operator maupun teknisi, sehingga dalam proses pelaksanaannya menjadi lebih jelas untuk aturan yang digunakan dalam menggunakan material handling AGV. Selanjutnya, yang kedua, material handling AGV mengikuti prosedur yang berlaku di PT Shimano Batam. Narasumber juga mengemukakan bahwa PT Shimano Batam menerapkan prosedur berdasarkan quantity requirement, yang artinya ketersediaan barang yang ada pada departemen produksi haruslah mencukupi dan tidak over. Hal ini sesuai dengan tujuan proses produksi sehingga tidak terjadinya kerugian pada perusahaan. Dan yang kedua, PT Shimano Batam menerapkan Standar Operasional Prosedur 5S yang merupakan panduan dalam setiap departemen dalam melakukan proses pemeliharaan tempat kerja maupun penataan tempat kerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan produktivitas perusahaan. Standar Operasional Prosedur 5S berasal dari Jepang yang mempunyai kepanjangan dari Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Dan dalam bahasa Indonesianya disingkat menjadi 5R yang mempunyai kepanjangan ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Oleh karena itu, material handling AGV haruslah mengikuti standar operasional prosedur 5S dalam proses penanganan materialnya agar menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu hasil analisis penelitian. Dalam analisis penanganan material atau bahan perlu dideteksi terlebih dahulu kegiatan proses produksi yang terdapat dalam material handling tersebut. Berikut ini peneliti jelaskan alur dari kegiatan material handling AGV PT Shimano Batam. Di gambar terdapat keterangan ada AGV dan ada operator. Posisi awal AGV berada di SPWH atau Departemen Single Part Warehouse. Kemudian AGV bergerak secara otomatis menuju ke operator. Dan di sini operator mempersiapkan material yang diperlukan dengan menaruh material tersebut di atas troli, dan kemudian pihak operator akan mengaitkan troli tersebut ke AGV, dan kemudian operator menekan tombol start untuk menjalankan AGV ke bagian perakitan. Setelah operator menekan tombol start, AGV berjalan secara otomatis menuju ke bagian perakitan. Sesampai di bagian perakitan, AGV berhenti secara otomatis dan operator mengambil material yang diperlukan tadi. Kemudian setelah operator mengambil material yang diperlukan, AGV bergerak secara otomatis kembali menuju ke SPWH dengan membawa troli yang kosong yang tidak berisikan komponen. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Sumber hasil pengolahan data oleh peneliti 2020. Selanjutnya, peneliti akan jelaskan AGV yang bekerja berdasarkan work instruction yang digunakan sebagai prosedur dalam pengantaran komponen single part menuju proses assembly bottom bracket. Jadi pada flowchart tersebut terdapat 3 tahapan utama. Yang pertama dimulai dari check schedule,
Selanjutnya ke tahapan kedua yaitu prepare picking, persiapan barang, dan ke tahapan yang ketiga yaitu delivery to production, pengiriman barang dengan menggunakan material handling AGV, kemudian selesai. Adapun tahapan prosedur material handling AGV yang bekerja berdasarkan work instruction. Tahapan pertama dimulai dari pemeriksaan jadwal. Jadi, dalam memindahkan komponen single part menuju proses assembly bottom bracket dibutuhkan adanya pemeriksaan jadwal. Ya. Dan pemeriksaan jadwal tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem GAQ. Jadi, jika ada permintaan barang yang ada di departemen produksi, maka Departemen Single Part Warehouse akan mengirimkan barang tersebut menuju Departemen Produksi Assembly Bottom Bracket. Dan di sini PT Shimano Batam dengan melakukan pemeriksaan jadwal itu dilakukan dengan GAQ system. Jadi GAQ system itu merupakan aplikasi atau software yang digunakan PT Shimano Batam dalam melakukan proses pengantaran operasional pengantaran material handling menggunakan AGV, yaitu komponen single part, dari proses single part menuju proses assembly bottom bracket. Dan di sini terdapat flowchart dari check schedule pemeriksaan jadwal yang dilakukan oleh pihak operator dengan menggunakan GAQ system. Dimulai dari proses A, kemudian dilanjutkan ke proses B, kemudian dilanjutkan ke proses C, kemudian dilanjutkan ke proses D, kemudian dilanjutkan ke proses E, dan selesai. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu prepare picking, persiapan untuk mengambil barang. Jadi dalam melakukan pengambilan barang dari single part ke proses produksi, jika barang sudah dilakukan pemeriksaan jadwal selanjutnya, maka barang tersebut akan diambil dan di-scan materialnya terlebih dahulu. Nah, di-scan materialnya terlebih dahulu gunanya untuk mengetahui jumlah kuantiti dari barang tersebut dan berapa banyak yang harus dikirimkan ke departemen produksi. Jadi, dalam metode picking atau pengambilan barang terdapat dua sistem, yaitu yang pertama terdapat dua cara. Yang pertama yaitu pick metode dengan sistem, yaitu dengan melakukan dengan cara mengambil barang kemudian menimbang barang tersebut di timbangan, dan di timbangan tersebut secara otomatis akan menampilkan jumlah dari kuantiti dari barang tersebut, dan secara otomatis kuantiti tersebut akan terlihat di GAQ system. Dan berbeda dengan pick metode dengan manual, pihak operator atau pengguna user harus mengetik kuantiti di pick quantity. Jadi di sini pihak operator akan mengetik sendiri jumlah kuantiti di GAQ system. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu delivery production menggunakan material handling AGV. Jadi setelah melakukan pemeriksaan jadwal dan kemudian men-scan material berapa jumlah kuantiti yang harus dikirim ke departemen produksi, selanjutnya di sini flowchart-nya dijelaskan. Setelah itu klik text dan kemudian pilih perform picking dan delivery, dan kemudian pilih produk dan line sesuai dengan permintaan yang ada di monitor, dan kemudian klik kotak delivery. Dan kemudian di sini pihak operator akan mengambil troli yang sudah disiapkan materialnya. Kemudian pihak operator akan mengaitkan troli tersebut ke material handling AGV. Lalu pihak operator akan menekan tombol station atau line assembly tempat yang dituju. Dan kemudian pihak operator akan menekan tombol start, dan setelah itu AGV akan bergerak secara otomatis mengirimkan barang material yang dibawa ke departemen produksi dan kemudian selesai. Selanjutnya yaitu
Prinsip mekanisasi sebagai prinsip yang digunakan material handling AGV. Jadi, pada prinsipnya, material handling menggunakan AGV masih ada yang bersifat semi-otomatis. Hal ini dikarenakan material yang dikaitkan dari troli ke AGV masih menggunakan bantuan operator ataupun manusia. Dan tetapi secara keseluruhan material handling AGV telah bekerja berdasarkan mechanical principle karena terbukti pada proses pengantaran menuju bagian perakitan telah menggunakan sistem otomatis, dan penonaktifan material handling AGV ini juga sudah otomatis, yaitu terbukti yang AGV membawa troli yang tidak berisikan komponen ke SPWH kembali secara otomatis dan berhenti secara otomatis. Yang kedua, dengan menggunakan mechanical principle, penanganan material menjadi lebih baik karena terdapat sistem pengaman yang bersifat otomatis, yaitu AGV Traffic Control System. AGV Traffic Control System ini memiliki fungsi sebagai pengaman pada material handling AGV, yaitu tidak adanya terjadi tabrakan di persimpangan menuju bagian produksi. Jadi tidak akan terjadinya tabrakan antara AGV satu dengan AGV lain di bagian produksi. Berikut ini adalah tabel proses kerja material handling AGV yang telah menerapkan prinsip mekanisasi. Yang pertama, AGV menunggu posisi awal di SPWH, sifatnya secara otomatis. Dan kemudian sistem GAQ mendeteksi line assembly dan membutuhkan top up berdasarkan output aktual yang dicapai. Ini menggunakan AGV dan sifatnya otomatis. Dan yang ketiga, sistem pengiriman GAQ akan menampilkan informasi material yang diperlukan dan sifatnya yaitu otomatis. Dan yang keempat, yaitu handler atau operator mengambil material yang dibutuhkan dan meletakkan posisi muatan troli dan kemudian mengaitkan troli tersebut ke AGV. Itu masih menggunakan sifatnya manual, yaitu menggunakan bantuan operator ataupun manusia. Dan yang kelima, AGV otomatis mengantarkan material menuju line assembly, menuju departemen produksi secara otomatis. Sifatnya AGV juga sifatnya otomatis yang dilakukan oleh AGV. Dan yang terakhir, AGV akan membawa kembali troli yang kosong menuju SPWH, dilakukan oleh AGV dan sifatnya otomatis. Selanjutnya yaitu permasalahan dalam proses pengantaran part menggunakan AGV. Menurut penjelasan Bapak Sutarwito, setiap penggunaan material handling AGV dari proses single part menuju proses assembly bottom bracket terdapat banyak cukup kendala maupun permasalahan. Salah satu permasalahan tersebut adalah mengakibatkan adanya stop production, artinya kehabisan part atau barang yang ada di departemen produksi. Oleh karena itu, kehabisan part ini dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, haruslah dilakukan tindakan-tindakan seperti tindakan pencegahan, perbaikan maupun improvement. Dan dapat dijelaskan bahwa setiap improvement tidak dapat dilakukan secara spontan, sehingga perlu adanya prosedur dalam melakukan improvement, yaitu prosedurnya dimulai dari mengumpulkan data-data berupa permasalahan menggunakan material handling AGV. Adapun data-data tersebut harus dapat terselesaikan dengan memenuhi 3 tujuan poin utama. Yang pertama yaitu reduce cost, mengurangi biaya. Yang kedua, man optimization atau pengoptimalan tenaga manusia. Dan yang ketiga, time optimization, yaitu pengoptimalan waktu. Jadi dalam melakukan improvement, haruslah mengadakan diskusi terhadap pihak manajemen sehingga mendapatkan persetujuan dalam melakukan improvement. Setelah
setelah mendapatkan persetujuan dari diskusi dengan pihak manajemen, selanjutnya diperlukan adanya pengkajian ulang berupa evaluasi, yaitu evaluasi dengan membandingkan data sebelum improvement dan sesudah improvement agar tidak terjadinya permasalahan yang baru dan kemudian selesai. Selanjutnya yaitu perbandingan penelitian terdahulu dengan yang sekarang. Perbandingan penelitian yang terdahulu oleh Kurniawan dan Pramesti 2019 bahwa prosedur yang digunakan cukup terbatas, hanya mencakup pergerakan bahan dan produk, perlindungan bahan dan produk, penyimpanan dan bahan dan produk, dan kemudian pengendalian bahan. Akan tetapi pada penelitian sekarang prosedur yang digunakan sudah jelas dan kompleks, yaitu terdiri dari GAQ rules dan SOP, dan kemudian ada prosedur work instruction yang terdiri dari check schedule, prepare picking, dan pengiriman barang ke produksi. Dan berdasarkan prinsip yang digunakan pada penelitian terdahulu, yaitu Kurniawan dan Pramesti 2019, dengan penelitian yang sekarang sama-sama menggunakan prinsip mekanisasi, akan tetapi memiliki perbedaan, yaitu perihal sistem yang digunakan. Pada penelitian terdahulu, sistem yang digunakan masih semi-otomatis, yaitu 70% otomatis dan 30% bantuan manusia. Sedangkan penelitian sekarang yaitu otomatis, atau hampir keseluruhannya otomatis. Dan yang ketiga, material handling yang digunakan pada penelitian terdahulu terdapat banyak material handling, yaitu ada raju, truk, kursi monorail, troli, conveyor, dan lain-lain. Sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan AGV dan troli. Dan kemudian perihal jumlah operator pendukung, penelitian terdahulu masih banyak menggunakan tenaga bantuan manusia, yaitu sebanyak 8 orang, dan penelitian sekarang hanya menggunakan 1 orang. Kesimpulan, jadi PT Shimano Batam menggunakan material handling AGV sebagai alat penanganan materialnya. Prosedur dalam menggunakan material handling AGV terdapat 3 prosedur utama. Yang pertama, GAQ rule, SOP, dan work instruction. Dan tahapan material handling prosedur dimulai dari pemeriksaan jadwal, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan barang, dan kemudian dilanjutkan dengan pengiriman barang dari produksi menuju departemen assembly bottom bracket menggunakan material handling AGV. Dan berdasarkan prinsip material handling AGV yang digunakan PT Shimano Batam, yaitu prinsip mekanisasi, memiliki efisiensi yang lebih baik karena sudah menggunakan sistem hampir yang seluruhnya otomatis, sehingga menjadi hemat biaya karena memenuhi 3 tujuan penting tadi: mengurangi biaya, pengoptimalan tenaga manusia, kemudian pengoptimalan waktu. Karena menggunakan AGV tadi, karena dimulai dari proses pengecekan jadwal hingga pengiriman barang dari produksi dan juga pengembalian troli yang kosong menuju departemen single part itu dilakukan secara otomatis oleh AGV. Dan selanjutnya, material handling AGV sendiri sudah dilengkapi dengan traffic control system yang berguna sebagai sistem pengaman otomatis, yaitu untuk menghindari tabrakan antar material handling AGV dalam satu route yang sama, karena tabrakan antar material handling AGV ini dapat menyebabkan stop production yang dapat merugikan perusahaan. Selanjutnya yaitu saran praktis. Saran praktisnya yaitu prosedur yang telah ditetapkan perusahaan sudah dijelaskan kepada teknisi, operator, dan disesuaikan dengan sistem GAQ rule,
SOP, dan work instruction, tetapi diharapkan PT Shimano Batam dapat menambahkan prosedur dalam penanganan material handling AGV tersebut, yaitu dengan menetapkan sistem punishment jika teknisi atau operator tidak mematuhi aturan prosedur material handling AGV yang berdasarkan GAQ rule, SOP, dan work instruction yang telah dibuat oleh perusahaan. Dan kebijakan sistem punishment ini dibuat untuk meminimalisir kerugian perusahaan dan kecelakaan kerja dalam melakukan prosedur pengantaran barang menggunakan material handling AGV. Dan berdasarkan prinsip material yang digunakan PT Shimano Batam, yaitu prinsip mekanisasi, diharapkan perusahaan dapat merubah seluruh sistem menjadi sepenuhnya otomatis. Jadi, perusahaan perlu mengkaji ulang tentang pengoperasian material handling dalam hal menghubungkan troli barang ke material handling AGV. Sebaiknya dilakukan secara otomatis dan tidak lagi menggunakan manual atau bantuan manusia, sehingga dapat mengoptimalkan dan mengurangi sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu saran teoritis, yaitu sebagai bahan referensi peneliti lain yang akan meneliti tentang prosedur material handling menggunakan AGV di perusahaan, serta diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih luas dengan objek penelitian yang berbeda. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.